Oh, saya record dulu. Ya, kelihatan ya. Baik. Pokoknya kalau karena Anda dalam posisi mute, unmute, ya komentarnya pakai jempol gitu ya. Jadi sistem kita adalah di perkuliahan adalah sistem kredit semester. Kemarin sudah sempat disampaikan saat PKKMB ya. Jadi semoga dengan online yang semester berikutnya ini adalah semester kedua kita online ya, karena yang pertama itu dadaan sekali yang kemarin ya. Nah, yang kemarin itu banyak keluhannya Mas dari mahasiswa ya, tugasnya banyak, kemudian apa itu uh, upload mata kuliah dan sebagainya gitu. Ya, mata kuliah ini 3 SKS totalnya, tapi karena di informatika Unsada atau di Unsada dipecah menjadi dua, yaitu 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum gitu. 2 SKS, satuan SKS ini digunakan untuk melakukan pembobotan dalam lamanya belajar Anda. Selama ini kita hanya memahami bahwa 1 SKS itu 50 menit ya. Berarti kalau 2 SKS 100 menit, ya tentu enggak, itu tidak sepenuhnya salah ya. Tapi juga kurang benar karena ada runtutannya gitu. Jadi 1 SKS itu ada 3 hal di sini ya. 1 jam kegiatan terjadwal ya, artinya 50 menit ya. Kemudian 1-2 jam tugas terstruktur dan 1-2 jam tugas mandiri. Ya, 1 jam kegiatan terjadwal ini seperti halnya kita melakukan seperti ini ya. Nah, ini kegiatan terjadwal sudah dijadwalkan oleh kampus. Kemudian ada tugasnya, tugas bisa dikerjakan di kampus ataupun di luar kampus. Dan tugas mandiri. Ya. Tugas mandiri itu ya berarti belajar secara mandiri di luar jam belajar. Nah, ini pengertiannya, tatap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, dan mandiri 60 menit. Jadi 1 SKS totalnya adalah berapa? 170 menit ya. 170 menit itu 1 SKS. Nah, sementara Anda mengambilnya adalah 20 SKS. Gitu. Nah, kalau dibuat seperti ini ya boleh-boleh saja. Nah, misalnya dalam terjadwal tatap muka seperti ini 100 menit, kemudian belajar mandiri 70 menit. Begitu juga kalau model-model yang lain, misalnya praktikum. Nah, kita nanti ada praktikum, sama hitungannya ya. Kalau di kelas ya 50 menit, atau kalau di Unsada praktek kelasnya adalah 2 jam ya di kelas ya. Tapi di luar kelas juga ada praktek tugas dan praktek secara mandiri seperti tadi. Nah, sama, hitungannya sama, 170 menit per minggu, 1 SKS. Jadi kalau mata kuliah algoritma dan pemrograman plus praktikumnya, maka bisa Anda kalikan 170 dikalikan 3 berapa? Ada 17 kali 170 kali 3, 91 ya, 910 menit gitu ya kira-kira. Nah, ini tabel konversinya kira-kira Anda ada di posisi di sini ya. Nah, 20 SKS kan Anda rata-rata ya. Ada 20 SKS, tatap mukanya 20, kemudian tugasnya 60, 60 dan seterusnya. Anda per hari ini belajar 11 SKS. Ya, jadi tentu ini bukan hal yang main-main ya. Jadi anak kuliahan itu ya sebetulnya seperti halnya orang bekerja, hanya pekerjaannya ya belajar gitu ya, belajar gitu. Oleh karena itu saya sangat berharap Anda tidak menyepelekan atau meremehkan
perkuliahan saat ini ya, ya mata kuliah saya maupun mata kuliah yang lain. Artinya ini bobot Anda selama satu semester, ini jadi satu minggu kira-kira 11,33 ya. Ya tentu dipotong untuk makan, sholat dan sebagainya. Seperti itu ya. Ya, saya kira itu. Kemudian untuk etika mengenai video conference sudah saya sampaikan ke dalam portal. Tadi Anda bisa melihat di tata tertib portal ya. Saya stop share dulu ya. Ya. Kemudian untuk bentuk komunikasi ya, untuk komunikasi kita dalam satu kelas kita menggunakan WA group nantinya. Informasi yang ada di situ, segala informasi ada di situ nantinya ya, informasi dari perkuliahan. Termasuk Anda tanya pun juga boleh ya. Tapi karena WA grupnya adalah WA grup untuk kepentingan perkuliahan ya, tolong dijaga attitude-nya ya. Gitu ya. Jangan share yang tidak ada hubungannya dengan akademik. Nah, silakan share informasi mengenai misalnya seminar kah atau misalnya ada pelatihan dan sebagainya. Silakan itu di share di situ, nggak ada masalah ya. Gitu. Tapi yang tidak ada hubungannya dengan akademik, ya tolong jangan di share di situ. Ya, kemudian ada Google Classroom. Ini saya akan share screen Google Classroom. Ada yang belum gabung ke ini Google Classroom? Google Classroom yang mana ya? Nah, ini dia. Ya, bisa kelihatan ya. Ya, silakan dilihat. Di sini semua materi nanti ada di sini. Ini memang saya baru membuat beberapa materi saja, tapi nanti akan kita tambahkan gitu. Nah, begitu juga dengan perkuliahan yang lain. Nanti perkuliahan di mata kuliah yang lain pun Anda juga akan menggunakan Google Classroom gitu. Jadi memang ini merupakan standar minimal ya, standar minimal yang diwajibkan oleh dosen untuk menggunakan Google Classroom. Ya meskipun mungkin beberapa dosen mungkin ada yang pakai Moodle atau LMS lainnya, ya silakan saja, boleh-boleh saja ya. Selama Anda tetap harus bisa ngikutin tentunya. Apakah bisa mendengar suara saya? Ini ada yang chatting. Jempolnya mana? Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, dengar ya. Baik. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat ya. Kemudian nanti saya akan tidak menggunakan Zoom, karena Zoom ini yang saya gunakan Zoom yang gratisan ya, jadi hanya 40 menit. Nah, ini saja waktunya sudah mau habis nih. Tadi saya buka jam 10.15 atau 10.20 kalau nggak salah ya. 10.20, kemudian ini sudah 10.50. Nah, nanti kalau tahu-tahu mati ya selesai sudah ya. Ya, kemungkinan saya akan menggunakan Google Meet. Google Meet sama prinsipnya, sama persis dengan tampilannya dengan Zoom ini. Ya, hanya dia produk dari Google ya. Ya beda tipis lah. Bisa share, Anda juga bisa bertanya seperti itu. Hanya waktunya dia agak lebih panjang ya. Ada 1 jam begitu. Ya memang kendala dari e-learning ini memang seperti ini, salah satunya ya online. Tentu saya dan Anda nggak pingin ya kondisinya seperti ini. Kalau bisa sih kita ketemu gitu supaya lebih mudah dalam menyampaikan materi perkuliahan gitu. Tapi ya karena belum diizinkan oleh pemerintah ya sementara eh, kondisinya seperti ini dulu. Nah, hal-hal seperti ini tentu menuntut motivasi yang sangat besar untuk belajar, karena ini bisa jadi merupakan belajar mandiri, itu yang berat ya. Belajar otodidak itu berat banget kalau motivasinya tidak kuat gitu. Kemarin ada yang bertanya,
Pak, kalau menjadi programmer itu gimana caranya? Wah, ini berat ini ya, biar Dilan saja ya. Oh, tapi ya enggak ya, kan Anda sudah masuk jurusan informatika ya. Ya enggak mungkin diserahkan ke Dilan, maka Anda harus menanggung beban berat itu ya. Salah satunya ya belajar dengan tekun, apalagi yang background-nya mungkin belum mengenal sama sekali tentang komputer. Jangan khawatir ya. Ya memang jurusan informatika atau S1 ini memang didesain untuk orang-orang yang akan belajar komputer. Otomatis kita mulai startnya mulai dari nol. Meskipun Anda dulu dari SMK, RPL misalnya, atau TKJ dan sebagainya, komputer, maka tetap kita akan mulainya dari nol. Sehingga mahasiswa yang pemahaman komputernya masih minim, maka kita bisa mulainya bareng. Nah, nanti kita tunjukkan cara belajarnya bagaimana. Bahan belajarnya itu banyak sekali ya. Jadi kalau di bidang komputer ini merupakan ilmu yang terbuka, Anda jangan sampai kalah dengan orang yang bukan kuliah di ilmu komputer tapi bisa programming, ya, tahu mengenai ilmu komputer. Nah ini nggak boleh kalah ya, Anda harus tahu ini, harus kalau bisa harus lebih ya, lebih dari mereka gitu ya, seperti itu. Tentunya ada kasnya ya, mahasiswa di bidang ilmu komputer dengan mahasiswa di luar ilmu komputer yang tahu tentang komputer. Nah, itu harus ada ciri khasnya. Ya, tentunya kita mulai dari beberapa mata kuliah yang dasar seperti Alpro ya. Buku yang dipakai silakan kalau Anda mau beli di toko buku Gramedia ya, atau di toko buku lainnya. Ini pengantar algoritma dengan bahasa C. Ini cukup bagus bukunya. Kemudian ada juga buku sama judulnya ya, cuma beda covernya, judulnya Algoritma dan Struktur Data dengan C, C++, dan Java. Nah, ini penulisnya Pak Moh Syaukani, kalau yang tadi dari Pak Thomson Susabda. Kemudian ada lagi buku yang seperti ini. Ini judulnya Pemrograman C dan C++. Gitu ya. Nah, sementara 3 buku ini dulu deh ya. Anda bisa pelajari. Di perpus juga ada, Anda boleh pinjam di perpus ya. Jadi kalau untuk belajar bahasa pemrograman memang bukunya itu lebih dari satu. Nah, ya, kalau satu aja nggak cukup ya, karena satu bisa jadi yang satu itu hanya membahas fokus di bidang A, kemudian buku yang B fokus di bidang B misalnya, buku yang lain fokus di bidang C dan sebagainya, seperti itu. Karena memang buku itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi setidaknya Anda untuk belajar pemrograman itu ya minimal 3 buku lah ya, 3 atau 4 buku. Apakah e-book boleh? Ya boleh, boleh-boleh saja ya. Nah, nanti kita berikan linknya di mana Anda bisa memperoleh e-book. Ya. Jadi yang disebut e-book itu bukan artikel yang di PDF-kan, tapi benar-benar buku, hanya dia bentuknya file ya, file PDF. Gitu. Ya saya kira itu ya. Kemudian untuk perkuliahan ini dan mata kuliah yang lain juga, Anda banyak membaca ya, banyak-banyaklah membaca gitu. Karena mau nggak mau, peran textbook itu sangat penting untuk memberi landasan kepada Anda untuk menguasai suatu bidang ilmu. Gitu. Suatu contoh Alpro ya nanti ada bacaannya, ada bukunya ya. Kenapa kok perlu kita belajar Alpro? Apa pentingnya bagi pemrograman ilmu komputer dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Ada yang bertanya? Silakan boleh chat ya, atau langsung
di-unmute, Anda bisa meng-unmute kan ya? Jangan malu bertanya, kalau malu bersuara ya boleh menulis di chat room, boleh. Ya. Silahkan aja, nggak masalah. Karena memang biasanya kalau uh, chat ini kan lebih terbuka kalau bertanya ya. Oh ya, kemudian di portal ya, Anda sudah bisa buka portal belum ya pagi ini? Tadi beberapa rekan dosen saya juga ada beberapa yang belum bisa buka. Nah, saya alhamdulillah beruntung bisa masuk, terus langsung saya panggil, kok panggil, langsung saya catat ya nama-nama Anda, terus saya buat WA group supaya bisa mengundang Anda kuliah siang ini, gitu ya. Kalau Anda belum bisa buka portal, nanti tolong buka portalnya, kemudian isi komentarnya. Nah, di bagian bawah itu ada komentar. Komentar, isikan saja absen, name sama nama. Nah, ketika Anda mengisi komentar, itu berarti eh, Anda sudah mengabsen. Nah, ini ada pertanyaan dari Dika Aditya. Untuk absensi di portal belum dibuka ya, Pak? Oh ya, ya nanti saya buka. Sebetulnya sudah bisa dibuka sejak tadi, tapi karena di kelasnya belum saya finish ya, belum saya klik finish gitu, jadi mungkin Anda belum belum bisa mengisi komen. Habis ini silahkan Anda masuk ke portal, terus isi komennya ya. Ya, isi saja dengan absen, nama sama NIM. Portalnya masih susah masuk ya Pak? Ya betul. Nah ini dari Ahmad Nurrahman ya. Betul. Ini tadi pagi ada lonjakan pengguna sekitar jam jam 9 ya, jam 8 dan jam 9. Saya tadi mengakses jam 5 pagi. Ya, portalnya masih susah masuk. Nanti kalau Anda sudah bisa masuk, langsung absen saja. Wah ya betul ini, Nurman Syah. Assalamualaikum Pak, saya Nurman Syah, mahasiswa baru mau bertanya, software yang kita gunakan Alpro. Ya, kita akan menggunakan bahasa C atau C++ ya. Kalau enggak C ya C++. Kemudian compilernya, karena kita berbasis online, saya memberikan dua opsi. Nah, nanti kalau untuk praktikum bisa menggunakan yang online. Kalau menggunakan yang offline, nanti saya berikan tutorialnya bagaimana menginstal compilernya. Compilernya itu ada banyak, ada WinGB, ada TurboC ya, dan sebagainya. Bahkan seperti halnya Sublime pun juga bisa asal diberi plugin C atau C++. Begitu. Ya, itu semoga terjawab ya software yang digunakan untuk pembelajaran materi Alpro. Yang pasti bahasanya adalah C atau C++. Di mana saya bisa mendapatkan buku-buku yang persis seperti itu, Pak? Dari Dimas Bayu. Ya, ini saya pinjam dari perpus. Kapan-kapan Anda ke perpus, menunjukkan kalau sudah dapat kartu perpusnya bisa pinjam. Tapi di toko buku ada juga ya, banyak. Ya. Beli di Tokopedia pun juga bisa ya, seperti itu ya. Itu Dimas Bayu, semoga terjawab. Dari Geraldi, mau absen gimana caranya Pak? Nah, tadi sudah saya jelaskan, masuk ke portal, terus isi komentar, nah itu sudah dianggap absen ya. Jadi jangan sampai Anda ada mata kuliah tidak sampai mengisi komentar. Kemudian karena mungkin sebagian dari hari ini Anda belum bisa masuk portal, nanti akan saya buatkan absen sementara melalui Google Drive. Ya, Anda mengisikan saja di form yang sudah saya bagikan nanti di WA Group. Ya, ada lagi kah? Ya, tadi memang masih banyak kendala pagi-pagi tadi ya. Nah, gitu. Oh ya, materinya nanti bisa seperti ini, bisa. Kemudian saya juga ada video tutorial yang saya upload di YouTube, Anda juga bisa mengakses ya. Kemudian channel YouTube saya Anda ketikkan saja Adam Arif ya.
Sebentar, saya ada enggak ya? Namanya apa sih? Sampai kapan portalnya bisa dibuka, Pak? Ya, semoga secepatnya ya. Karena saya bukan bagian TIK, jadi tidak tahu tidak tahu karena bukan TIK, jadi saya nggak tahu ya. Ya, kemudian saya mengingatkan salah satu etik. Sebentar ya. Ya, ya, ya. Ada suara masuk ini. Saya buka channel saya kok. Oh ya, namanya Adam AB Teknik Informatika. Nah, silakan nanti ada di searching ya. Kira-kira materinya apa saja yang sudah ada di situ. Nah, karena saya baru kali ini ngajar di Alpro semester 1 ya, mungkin materi Anda belum ada ya, yang ada baru materi semester ini atas. Boleh saya lihat software Alpro-nya, Pak? Oh, ini saya belum ya, ini ada pertanyaan nih. Compilernya pakai Sublime bisa, Pak? Ya, bisa ya. Kalau Sublime kan harus ditambahkan dulu apa itu plugin-nya untuk si gitu ya. Kemudian apa lagi nih yang bertanya? Iya, kemudian mungkin nanti saya akan meminta nama dan nama email dan nama Anda untuk saya masukkan ke kelas Cisco, karena di Cisco itu ada topik ada topik yaitu pemrograman C dan pemrograman komputer ya. Nah, pakainya kalau nggak salah C ya. Nah, nanti Anda juga bisa menggunakan itu sebagai salah satu tambahan untuk belajar gitu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Kita masih ada berapa menit ini? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya coba share materi dulu ya. Ini saya ambil dari web, karena belum lengkap, nanti akan saya lengkapi. Share materi. Ya, kelihatan ya. Ya. Jadi Pro ini kita tes 1, 2, 3. Dengar ya suara saya ya. Algoritma ini merupakan tahapan ya, tahapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalau komputer hanya bisa mengerjakan apa yang kita perintahkan sesuai dengan urutan perintahnya gitu. Jadi algoritma itu urutan perintah. Seperti halnya Anda misalnya membuat kopi ya, itu pasti ada urutannya. Dimulai dari mana dulu? Dimulai dari kopi plus gula, kemudian dimasak air
air panas dimasukkan, kemudian diaduk. Nah, itu termasuk urutan ya, urutan. Kalau mau didetilkan lagi, dimulai dari memasak air. Ya. Memasak air, setelah mendidih atau sambil menunggu air mendidih, memasukkan kopi dan gula. Kemudian setelah mendidih, air panas dimasukkan, setelah itu diaduk, diminum. Nah, itu kira-kira langkah untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, di mana pentingnya Alpro bagi uh, ilmu komputer? Ya. Alpro ini sangat penting karena merupakan dasar buat komputer untuk melaksanakan instruksinya. Gitu. Nah, ini dari kata Al-Khawarizmi. Ya. Al-Khawarizmi ini seorang ilmuwan ya, ilmuwan matematika ya. Ilmuwan matematika, nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi dia uh, mempelajari tentang aljabar ya, tentang algoritma dan matematika. Nah, ilmu komputer itu banyak dimunculkan dari bidang matematika. Kenapa? Karena para ahli matematika ingin memiliki alat bagaimana caranya supaya dia bisa uh, menghitung suatu persamaan secara cepat dan akurat. Nah, itu pengennya orang matematika itu seperti itu. Nah, makanya dia membuat suatu alat untuk keperluan tersebut. Nah, itulah kenapa ilmu komputer itu didrive oleh atau di lead ya, di lead oleh matematika. Dan dalam perkembangannya dia dikembangkan oleh ilmu elektronika dan fisika. Makanya dosen-dosen ilmu komputer di beberapa kampus yang relatif lama, dosennya kebanyakan dari MIPA atau teknik elektro ya, seperti itu. Contohnya di TIF, nah TIF itu hampir semua dosennya dari elektro. Ya, ini ada analogi, ada masalah, algoritma selalu diawali dengan masalah. Kemudian dibuat menjadi suatu rangkaian atau pedoman ya. Pedoman secara tertulis boleh ya, secara gambar juga boleh ya. Aturan itu kan boleh, urutan itu kan boleh digambarkan secara tertulis. Boleh juga digambarkan secara grafik gambar gitu ya. Ada gambar air mendidih, ada gambar kopi dan gula, kemudian ada gambar misalnya diaduk dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kalau di algoritma maka dia harus dikonversi. Jadi logika algoritma tadi harus diubah menjadi dalam bentuk program komputer. Nah, kenapa kok dalam program komputer? Karena komputer hanya bisa melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam uh, instruksi yang sudah kita inputkan. Nah, seperti itu ya. Ketika kita tuliskan di program komputer, kita jalankan, maka solusinya tercapai gitu. Nah, cara mendeskripsikan masalah. Yang pertama menjabarkan masalah ya. Untuk menyelesaikan masalah kita harus tahu permasalahannya. Untuk ingin membuat kopi yang enak, maka kita harus tahu ilmunya tentang kopi yang enak ya tadi ya. Oh, kopinya harus dari ini, gulanya harus sekian. Kemudian airnya harus panas, gelasnya harus ukurannya sedang atau kecil ya, atau besar seperti itu. Setelah itu baru memperinci masalah. Mau yang mana dulu ini yang mau diselesaikan? Kasus air mendidih dulu atau membeli kopi dulu mungkin kalau kopinya belum ada ya, seperti itu. Kemudian di komputer ada sarana interaksi manusia dan komputer. Kalau misalnya perhitungan ada untuk tahu kalkulator ya, program kalkulator. Itu ada sarana interaksi manusianya dengan komputer. Ada angkanya, ada tempat untuk inputkan angka. Nah, itu merupakan sarana interaksi manusia dan komputer. Gitu. Kalau di komputer namanya GUI, Graphical User Interface. Kalau yang berbasis grafik. Kalau yang berbasis teks berarti CLI ya, Command Line
interface. Nah, masalah ini harus diurutkan, ya. Tidak bisa tahu-tahu komputer akan mengerjakan suatu permasalahan. Kalau tidak percaya, suruh saja komputer Anda untuk menghitung 5 tambah 5 berapa. Anda ngomong ke komputer Anda, tolong hitung 5 tambah 5 berapa. Dia tidak akan bisa menjawab. Ya. Tapi ketika Anda berikan instruksi urutan, membuat variabel A, kemudian membuat variabel B, kemudian variabel C-nya adalah A plus B, nah, maka hasil sama dengan C. Ya. Nah, itu baru menentukan bahasa pemrogramannya. Kemudian dalam melakukan karena itu, maka ilmu-ilmu dasar untuk alpro harus kita kuasai. Suatu misal adalah looping, ya. Looping itu berulang, ya. Rekursi, kemudian kondisional, ya. If then, jika ini maka itu. Nah, itu harus dikuasai oleh programmer. Bagaimana cara kita menggambarkan algoritma atau merumuskan algoritma? Yang pertama, bisa menggunakan untaian kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini kalimat yang menggambarkan mengenai apa yang akan diselesaikan solusinya. Kemudian dalam bentuk gambar, flowchart, ya. Flowchart, simbol, dalam bentuk simbol. Nanti kalau kita mempelajari flowchart, memulai itu simbolnya adalah lingkaran, ya. Data itu simbolnya adalah jajaran genjang. Kalau proses itu kotak, ya. Kalau if then itu berarti apa itu yang kayak layang-layang, ya, bentuknya itu, ya. If then. Atau dalam bentuk pseudocode. Pseudo itu semu, code itu adalah kode. Jadi kode yang semu, artinya kodenya bukan kode yang ada di dalam pemrograman komputer, tetapi kodenya merupakan buatan kita, ya, seperti itu. Misalnya 5 tambah 5 tadi, kita membayangkan, oh ada variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 5, kemudian C merupakan penjumlahan dari variabel A dan B, oh berarti saya tulis C sama dengan A plus B, misalnya. Kemudian baru diberi komentar bawahnya, hasilnya adalah sama dengan C. Nah, itu merupakan pseudo code. Ya, itu gambaran sederhana mengenai apa yang akan kita pelajari di algoritma dan pemrograman. Silakan kalau ada yang bertanya. Boleh menyalakan mic kalau ada yang bertanya. Nah, ada satu pesan. Oke, baik. Ada dari siapa ini? Nggak kelihatan. Muhammad, ya. Apakah di masa depan komputer akan belajar sendiri, Pak, tanpa perlu diprogram? Nah, kembali lagi ke basic utama tadi. Komputer supaya bisa melakukan sesuatu hal, ya, maka dia harus diprogram. Ya. Berarti yang membuat program manusia. Nah, sekarang masa depan, bisa nggak komputer membuat program belajar sendiri, Pak, tanpa perlu diprogram? Jawabnya adalah bisa. Ya. Kok bisa? Ya, karena dia diprogram oleh manusia
yang isi programnya adalah menyuruh komputer untuk belajar sendiri. Nah, konsep-konsep pemrograman seperti itu ya, konsep-konsep pemrograman seperti itu dikenal dengan kecerdasan tiruan. Konsepnya kecerdasan tiruan. Teknologinya macam-macam. Mau menggunakan jaringan saraf tiruan, mau menggunakan fuzzy logic, mau menggunakan machine learning, mau menggunakan deep learning, mau menggunakan algoritma yang lain ya, naik bias kah, atau misalnya KNN, ya banyak sekali gitu ya. Sehingga dengan setelah diberi program seperti itu, maka mesin bisa belajar sendiri. Contohnya apa? Siapa yang sudah pernah menggunakan Google Translate atau Google Assist? Ya, Google Assist di HP ya. Di HP ini ada Google Assist ya. Kalau HP ada Android, silahkan Anda download apa ini namanya? Asisten. Oh, Google Assistant. Ya, Google Assistant. Anda klik, Anda tekan Google Assistant, Anda tanya, "Hey Google, aku mau makan siang nih." Gitu ya. Responnya kira-kira gimana? Kalau Google Assistant tidak diberi program pembelajaran, maka dia akan menjawab, ya diam saja, karena nggak ada programnya. Tapi karena dia diberi program kecerdasan buatan, maka dia akan langsung menjawab lokasi restoran terdekat. Yang pertama, bisa jadi ya, seperti itu ya, tergantung programnya. Atau misalnya balas menjawab, Anda suka makan apa? Nah, misalnya dibalas seperti itu ya, seperti itu. Itu si Google Assistant tadi akan selalu terus belajar. Gitu. Coba Anda perhatikan Google Assistant ya, atau Google Translate. Kata-katanya kan masih kaku ya cara membalasnya. Tapi suatu saat nanti ketika sudah pinter si Google-nya, dia akan menyesuaikan dengan dialek Anda. Kalau sekarang kan masih kaku ya. Anda mau ke mana? Gitu kan ya. Nanti kalau dia sudah pintar, sudah bisa menyesuaikan, sudah mempelajari si usernya, dia akan menjawab sesuai dengan dialog di masing-masing daerah tersebut. Kemudian supaya bisa belajar, komputer belajar sendiri tentu harus ada data. Jadi diasumsikan seperti halnya otak kita ya, memproses saja nggak cukup, tapi juga harus mengingat gitu ya. Anda ketemu misalnya siapa ya di sini, ada Aurelia. Oh, saya ingat Aurelia, tapi tidak pernah melihat, namanya nggak tahu. Kemudian saya ketemu lagi dengan Gatvan, ketemu lagi dengan Dwi Agung misalnya, ketemu lagi dengan Ferry Gayas dan sebagainya. Itu kan diingat, ya. Diingat. Jadi begitu ketemu di jalan, langsung menyapa atau langsung berinteraksi karena mengingat gitu. Tidak hanya memproses. Nah, mengingat itu berarti data, maka komputer itu harus diberi suatu data gitu, supaya bisa memproses berdasarkan data tersebut. Ya, kira-kira begitu ya secara singkatnya. Nanti ada mata kuliah tersendiri mengenai komputer yang kecerdasan buatan. Dari Geraldi, Pak, saya mau tanya, di luar pelajaran kita dapat kuota gratis? Mestinya dapat, kan ini merupakan program pemerintah. Selama Anda menginputkan nomor HP ada di portal secara benar ya, secara benar, maka itu akan terus ini diajukan gitu. Karena bisa jadi bulan ini Anda nggak dapat, tapi bulan depan Anda sudah dapat. Nah itu memang sudah program dari pemerintah, dan rekan dosen kami juga beberapa sudah dapat, ya meskipun saya belum dapat juga ya. Kuota ya, ini maksudnya kuota pulsa ya. Kalau prakteknya kita membuat program dengan bahasa C++ ya Pak? Iya, kita nanti pakai bahasa C++. Windows 7 apakah bisa untuk menginstal aplikasi C++? Ya, bisa ya. Nah, nanti akan saya berikan tutorialnya cara menginstalnya.
apakah kita boleh ke Unsada untuk daftar kartu perpus? Untuk mahasiswa baru sudah otomatis sudah tercatat ya, data Anda itu sudah tercatat untuk kartu-kartu seperti ini ya, kartu perpus. Jadi jangan khawatir, nanti akan diminta apa itu, dipanggil ya Anda ya. Hei, KTM udah jadi nih, kartu perpusnya udah jadi, silahkan diambil, nanti ada info seperti itu. Pak, jika ada matkul yang harus tatap muka, harus datang ke Unsada ya Pak? Ini dari Aziz. Nah, kita ini sedang tatap muka sebetulnya. Penggantinya ya seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu datang ke kampus karena memang sudah disuruh oleh menteri untuk online ya, kita harus mengikuti pemerintah ya, seperti itu. Ini disebut tatap muka untuk saat ini ya, untuk online ya, online. Ya meskipun dengan segala keterbatasan. Baik, terima kasih ya. Baik. Satu lagi. Oh ya, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada lagi nih. Pak, aplikasi yang digunakan untuk belajar Bapak untuk satu semester ini apa saja? Sementara cukup C++ compiler dulu ya. Nah, kita belajar mengenai Alpro. Dalam pembelajaran Bapak untuk satu semester apa saja? Ya, nah, compiler ya. Oh ya, ini karena Anda sebagai mahasiswa aktif ya, informatika atau ilmu komputer, maka keberadaan komputer itu menjadi wajib ya. Jadi ini menggantikan alat-alat belajar lainnya ya. Kita sebagai, kalau belajar komputer itu modalnya cuma laptop atau komputer, udah itu saja. Karena buku juga bisa disimpan di dalam komputer. Maka itu diusahakan Anda harus punya komputer yang memadai, gitu ya, supaya bisa belajar komputer lebih optimal. Gitu. Ya silakan nabung mulai dari sekarang untuk membeli laptop yang sesuai dengan spesifikasi untuk developer ya. Saya kira yang Core i3 udah sangat cukup ya. Ini laptop saya Core i3, bisa untuk Android Studio, bisa untuk macam-macam. Kecuali render ya, render karena mas ini berat. Pakai HP untuk compile sih bisa kan Pak? Bisa, ada beberapa aplikasi yang bisa belajar programming untuk bahasa pemrograman. Ya, silakan Anda browsing saja aplikasi Android untuk belajar C atau C++ bisa ya. Karena pada dasarnya HP itu kan komputer juga. Dia punya memori, punya prosesor, punya motherboard ya, punya media penyimpan juga. G2030 kuat nggak Pak? Wah, saya nggak tahu ini G2030 ini speknya apa, saya nggak tahu ya kalau diberi seri gini. Ya, yang jelas kalau laptopnya sudah Core i3, i5, 7 dan sebagainya, itu cukup lumayan lah, lumayan. Tapi kalau Celeron ya, kalau Celeron agak berat ya kalau untuk beberapa pemrograman tertentu. Ya, sudah dijawab temannya ini ya, Pentium G2030. Celeron bisa enteng pakai Linux Pak? Boleh silakan ya, Linuxnya memang ini. Yang biasa pakai Linux silakan. Ya, kalau masih sebatas C++ bisa lah, Celeron masih bisa. Tapi kalau sudah render-render sama Android Studio agak berat. AMD, maaf saya nggak hafal AMD. Ini ada yang Ryzen 3 ya, ini buat game gitu ya. Nah, bagus juga ini buat komputer. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Silakan diskusi mengenai per spesifikasi laptop bisa dilanjut di WA group ya. Saat ini absen gimana ya Pak? Portal saya belum kebuka ya, sama ya teman-teman Anda juga belum, banyak yang belum ya.
nanti malam juga boleh Anda absen, nanti siang juga boleh. Gitu ya. Saya kira dari saya itu dulu ya. Nanti silakan Anda browsing atau apa itu, dioprek ininya, Google Classroom-nya sama materi yang ada di sini. Kalau down sampai besok gimana Pak portalnya? Nah, semoga nggak down sampai besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.